Hanya dekat Allah saja aku dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Liriknya sudah saya kirim di grup ya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Udah rekam kata dia. Oh iya. Oke, tahu lagunya kan? Tahu ya? Oke, mana lagu lama? Sekali lagi dari awal ya. Dekat Allah saja merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku takkan goyah. Pada ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dia Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah saja ada dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatan
Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Kau keselamatanku, Kau kekuatanku, Kau pengharapanku, Kau segalanya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, Bapa,
naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi dari awal, Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu, sembah sujud kepadamu, besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa Surgawi, setiap kali kami datang di hadirat-Mu.
Engkau selalu menyatakan, bahkan memperlihatkan dirimu bagi kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Engkaulah tanduk keselamatan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kemuliaan kami. Engkau angkat kami dari kegelapan, masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bukan Engkau yang melakukannya, maka kami tetap ada dalam kegelapan. Kami bersyukur untuk segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami milik kepunyaan-Mu. Kami berasal dari Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Makasih buat anugerah. Haleluya. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Amin. Kami bersyukur dengan Engkau setiap pagi, setiap hari. Mari silakan Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Ajari kami lagi. Silakan Engkau curahkan segala hikmat-Mu bagi kami. Agar apa yang ada di hati boleh tercapai. Yaitu kami boleh mengenal Engkau semakin dalam lagi. Kami boleh mengenal isi hati-Mu. Bahkan kami boleh memandang wajah-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Bang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Mana kabar? selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Biasa. Luar biasa kah? Shalom yang di radio. Shalom Mama Alexa tadi yang sudah jawab. Wah. Siapa lagi yang sudah jawab? Ini yang di radio tumben ini hanya 3 saja. Oke, sudah belum bangun kah? Adakah hal lain yang mengalihkan perhatiannya daripada Tuhan? Haleluya. Minum dulu. Yang belum minum, bisa minum dulu. Haleluya. Saudara, apakah saudara percaya bahwa pada akhirnya Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada saudara? Haleluya. Saudara, Yohanes pertama kali di Pulau Patmos itu dia melihat melihat Tuhan itu adalah dengan apa? Aku mendengar suara yang pernah dulu aku dengar. Dia bersaksi tentang firman yang pernah kami raba, katanya. Bagaimana firman itu pernah bersama-sama dengan kami, gitu. Saudara, tujuan Allah
sebetulnya ingin juga apa ya? Benar-benar semua ciptaannya benar-benar mengenal dia atau melihat dia sebagaimana adanya dia. Walaupun saudara di Taurat dikatakan, jangan buat bagimu patung, gambar yang menyerupai apapun. Ingat, ketika engkau di gunung itu, kamu nggak melihat rupa atau apapun. Namun saudara, demi menolong bangsa Israel yang kena tulah waktu itu ya, saya lupa tulah apa ya, sehingga dipagut ular waktu itu ya, ceritanya. Ya, lalu Musa disuruh Tuhan untuk membuat apa? Patung apa? Ular tembaga itu loh. Ular tembaga. Ular tembaga tapi dia itu seperti ditusuk oleh, begitukah sebetulnya gambarnya? Oleh kayak tombak gitu. Iya. Kan modelnya begitu ya. Karena kan modelnya ya seperti inilah apa? Lambang rumah sakit itu ya. Oh iya. Ambulans ya. Jadi buat itu di tempat yang tinggi supaya setiap orang yang memandangnya akan Hidup. hidup ya. Iya. Kira-kira menurut saudara apa maknanya ketika mereka melihat itu? Apa yang tercipta dalam apa namanya benak daripada kenapa mereka sampai bisa selamat gitu? Apanya? Pastikan karena ada yang diinginkan Allah ketika mereka memandang itu kan? Benarkah? Kira-kira menurut saudara apa ya? Apa maksudnya? Gambaran Yesus bukan Pak. Oh, tapi kan Gantung di kayu salib. itu sekarang kan baru kita ini kan, baru kita istilahnya sekarang ketika kita dulu kan mereka belum tahu kan istilahnya belum tahu mereka tentang ada korban nanti korbannya belum tahu kan. Maksud saya yang saat itu kan pasti dong ada yang tercipta dari mereka ketika mereka lihat itu ada harapan Allah apa yang tercipta dalam ini mereka memori mereka sehingga ketika memandang itu mereka bisa sembuh hidup ini. Jangan dulu yang sekarang kalau sekarang kan itu masih misteri ya bagi mereka waktu itu ya belum kayaknya tidak sejauh itulah. Cuman sih kalau sekarang kita khotbah sih bisa memang apa namanya gambarannya begitu ya. Itu kita sudah sering dengar kalau yang kita maksud saya mereka. Ada yang bisa kasih ini? Ketika mereka melihat itu, apa yang membuat mereka itu kok bisa sembuh gitu? Kok bisa hidup? Ayo silakan. Perintah Ya. Perintah Tuhan. Kalau kamu digigit ular, kamu lihat itu, kamu nggak mati gitu. Jadi hanya itu kali Pak. Oke. Karena Tuhan perintah. Lain. Ayolah, jawablah. Siapa tahu benar. Kalau benar kasih hadiah Pak. Kasih hadiah ya. Iya, kuis. Wih. Ayolah, yang lain semua harus bisa ini loh, harus jawab karena tujuan Allah itu begini, saudara. Dia itu dengan apa yang dia lakukan, tujuannya
supaya kita itu bertumbuh, ngerti caranya dia bicara. Ya, jadi dia itu mau kita belajar langsung dari dia. Makanya dengan pertanyaan seperti ini gitu. Ya, silakan. Ayo. Nggak ada suaranya, Pak Nansir. Suaranya nggak ada. Oh, Pak Nansir mau bicara. Berarti kepercayaan ya. Nah, Ya, itu. udah. Hilang. Cek. Nah, itu dah. Mbak, Ya, ular itu menggigit setiap orang yang dijumpainya. ya. Sehingga setiap orang-orang yang sudah digigit mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, sehingga mereka sembuh gitu. Oh. Oh, mengakui dosanya gitu ya ketika mereka melihat Ya. itu. Ya. Tapi setiap orang yang dijumpai ular itu digigitnya manusia yang dijumpainya. Sehingga untuk mereka mendapatkan kesembuhan gitu, mereka harus mengakui dosanya. Sehingga saat mereka melihat ular tidung itu, mereka sembuh dan mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Oke. Ya, agak mirip ya dengan Bu Rahel tadi ya. Ya, ke Yesusnya, minta ampunnya. Oke, ini. Nah, sebetulnya kan saya kasih clue-nya ya sedikit ya. Clue-nya gini. Saya kasih bantu ya. Kan mereka kan disuruh memandang saja, bukan nggak ada yang lain, memandang. Jadi, ada ya? Ayo, memandang. Yang Melihat apa? Menguji iman kayaknya Pak, supaya lebih percaya iman gitu. enggak, mereka oh ya, oke bisa ya. Maksudnya memang tujuannya begitu. Tujuannya memang untuk membangkitkan iman mereka sebetulnya. Tujuannya itu. Jadi apa yang tercipta dalam pikiran mereka sehingga iman mereka bangkit. Nah, apa yang Ketaatan. ya? Taat. Sama tadi dengan Bu Rahel, taat. Oke. Berusaha. Nggak tiba-tiba saja bisa sembuh, tapi harus berlari sampai bisa melihat itu, memandang nih Ustaz. Oh, Usaha. itu kan ceritanya kan sudah oke, bisa begitu ya. Cuman kan oke. Nah, maksud saya kan sekarang sudah melihat ceritanya gitu loh. Tapi kan ketika mereka melihat itu kan pasti ada sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah dengan melihat itu kan pasti kan tercipta di dalam pikiran mereka ini gitu loh. Tercipta dalam pikiran mereka ketika melihat itu apa yang membuat mereka kan tujuannya kan membangkitkan imannya. Tapi kan dengan melihat kan istilahnya kan bukan dilihat misalnya gini. Kenapa harus ular itu yang dibuat patungnya itu kan dibuat apa namanya? Nah, kenapa? Ular yang digantung. Nah, kenapa nggak yang lain gitu kan? Kalau misalnya Oh, nggak itu waktu Hawa ditipu lewat ular itu, Pak. terlalu panjang. Oke. Salah kabar. Yakin. Oke. Terlalu pintar. Gimana? Gini ya. Berharap, Pak. Berharap. Oke, berharap. Nah, kan jadi ular itu kan sebetulnya gambarannya itu kan seperti ditusuk kan sama tombak kan. Iya enggak? Artinya jadi ular itu dalam bayangan mereka itu sudah ditusuk gitu loh. Maksudnya kan sudah mati gitu loh. Kan itu sebetulnya tercipta dalam memori mereka harusnya. Supaya apa? Supaya itu nggak bisa lagi, nggak bisa istilahnya kuasanya itu apa namanya bisanya itu kan sudah mati ceritanya kan begitu. Jadi itulah ketika mereka melihat itu gitu loh. Itulah yang diinginkan Allah tercipta dalam ingat apa namanya gambaran di pikiran mereka sehingga
kuasa bisanya itu kan tidak ada lagi. Itu sebenarnya yang ini. Nah, ini saya dapatkan tadi pagi saja. Ketika Allah itu kan mau menjelaskan sendiri kepada kita. Dia kan hari-hari ini kan sedang mengajar kita. Kalau boleh saya kasih tema pagi ini adalah kekuatan memandang. Kekuatan daripada melihat. Tahukah saudara, tujuan daripada segala sesuatu yang dia kerjakan dalam hidup kita adalah supaya kita dapat memandang dia yang sesungguhnya. Saudara, ternyata di dalam kisah di perjanjian lama itu ya, di dalam Taurat itu ada hal-hal yang nampaknya dilarang, tapi sebetulnya justru membuat orang bisa mengenal dia. Jadi dirahasiakan. Sama seperti dua pohon dalam taman itu, saudara. Ya, dua pohon dalam taman itu kan sebetulnya ada di dalam diri kita. Dua pohon dalam taman itu. Ya. Nah, jadi nanti baru itu di Taman Eden yang pertama, pohon kehidupan itu kan diambil dari situ. Ke taman itu kan nggak boleh masuk lagi ya. Ya kan? Taman yang dimaksud itu kan adalah Tuhan sendiri kan. Sebetulnya itu kan taman itu juga adalah ruang Maha Kudus juga sebetulnya. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu sebetulnya ada di dalam kita masing-masing. Nah, waktu dia katakan jangan kamu makan nanti kamu mati. Kalau para sarjana Alkitab kan selalu menghubungkan dengan bahwa tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Itu salah sama sekali. Tidak betul seperti itu. Karena kan pada kenyataannya Tuhan masih datang toh. Dan mereka masih bisa berkomunikasi. Iya kan? Masih bisa berkomunikasi kan? Yang selanjutnya itu kan dengan dengan pakai pakaian, kan harusnya mereka bisa datang setiap kali. Kan sudah punya pakaian. Tadinya kan alasannya kan malu karena kami telanjang. Kan gitu kan? Jadi selalu mereka memperhatikan diri mereka. Padahal Tuhan sudah tutupi. Selalu mereka melihat ketelanjangan mereka. Padahal Tuhan sudah kasih pakaian. Apa Jo? Apa tujuannya yuk? Tujuannya kan supaya mereka bisa ketemu dengan Allah. Mereka bisa melihat Allah. Kira-kira menurut saudara, Adam pada waktu itu melihat rupa. Yuk, jawab dengan jujur. Langsung saja. Apa yang keluar, jangan sempat berpikir, latihan gitu. Siapa tahu saudara seperti Petrus kan? Ketemu Pak. Iblis. Pak. Ya. Lihat rupa, Pak. Oke. Kan Tuhan berjalan. Ya, lihat rupa Pak. Oke, Pak. Lihat rupa Pak. Jadi jangan sempat berpikir. Kalau sempat berpikir, Lihat rupa Pak. si iblis yang kasih gitu loh. Jadi langsung saja. Karena kan dia berinkarnasi dalam kita kan. Karena kita belajar juga. Dia ngomong, karena dia yang akan ngajarin kita. Makanya dibilangkan kita mesti seperti anak kecil. Ya, oke, baik ya. Saudara, ini saudara benar-benar seperti apa ya? Allah itu
benar-benar ngajar kita, ini di luar konsep yang selama ini kita pelajari gitu. Dia bebas saja. Jadi makanya ada hal-hal memang yang mesti, kalau dia bilang misalnya, coba misalnya ketika dia bilang begini, jangan baca Alkitab dulu. Kan bagi kita itu kan sesuatu yang ini kan, wah ini iblis nih, kan gitu kan. Padahal saudara, dia itu mau melatih kita untuk benar-benar mendengarkan hanya dia saja gitu. Tahukah saudara, di dunia ini kan itu kita dibanjiri oleh berita-berita. Dan kita tertarik dengan berita-berita itu. Dan sebetulnya siapa yang memberikan berita-berita itu? Kenapa banyak orang mudah percaya saja? Dia banjiri kita dengan berita ini. Oh, si ini begini, ini si ini begini, ini si ini begini, si ini begini, begini. Di dunia begini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Jadilah kita itu memandang iblis dengan segala hal-hal negatif yang dia buat. Sementara sebetulnya Tuhan bilang, sesuatu yang baru, langit baru, bumi baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia selalu menjanjikan hal yang baru. Dia kasih kita stimulus surga, dia kasih kita hal-hal yang baru, air matamu dihapuskan. Tapi yang terjadi adalah kita selalu memandang dosa kita, masa lalu kita, trauma kita, sakit hatinya kita, selalu dilihat. Ketidakadilan yang kita alami, kemiskinan, penderitaan, itu yang selalu diarahkan oleh si jahat. Supaya jadi kita dibanjiri, saudara, dengan segala kegelapan. Sampai menutupi mata kita ini sehingga kita nggak bisa melihat Allah. Tapi dari pihak Allah, sebetulnya dia itu membuat kita ini sampai kita lupa dengan masa lalu kita. Makanya dikatakan tadi, coba lihat nih. Kan waktu itu sebetulnya mereka itu kan berdosa ya. Makanya tadi Mbak Jose bilang, oh supaya kita minta ampun. Nah selama ini kita selalu berpikir minta ampunlah, marilah mengakui. Padahal sebetulnya Tuhan malah meminta kita, marilah kita berperkara. Berperkara loh yang pertamanya itu. Bukan masalah dosa kita diampuni, enggak, karena akan terjadi berulang-ulang karena si jahat akan terus mengarahkan perhatian kita kepada dosa kita. Itulah pada awalnya yang membuat Adam itu nggak bisa bersekutu lagi dengan Allah. Jadi dia itu teralihkan ke usaha untuk berbuat baik kepada Allah. Dia ingin membalas karena aku sudah berdosa. Lalu dia selalu berusaha. Padahal sebetulnya tak ada masalah di situ. Jadi ketika mereka terkutuk itu, ya, oke, sekarang akibatnya begini, dengan bersusah payah, terkutuk waktu melahirkan. Semua itu sebetulnya, tadinya kan, pernahkah saudara terpikir begini, saudara? Kenapa ya Tuhan nggak cerita tentang pohon kehidupan itu ya? Kenapa justru dia bilang, jangan makan. Sementara yang lain ini boleh kamu makan. Tapi yang ini jangan makan ya. Sebetulnya itu kan bukan, kalau dikatakan itu perintah, kan terlalu tegas ya. Kalau perintah kan tegas ya. Tapi kan dia bilang,
jangan kamu makan. Kalau kamu makan, nanti kamu mati. Kira-kira menurut saudara, intonasinya Tuhan pada waktu itu kira-kira gimana? Intonasinya. Pada waktu itu kan Adam yang dengar ya, bukan Hawa ya. Hawa belum. Adam. Kira-kira ketika dia ngomong itu, kira-kira gimana? Agak tinggi, Pak. Keras gitu. Ya? Jangan makan gitu. Gitu kan? Yang lain? Ini karena mungkin Pak. Jangan makan. Tinggi. Makan. Apa kayak gitu? Pastinya nggak keras karena itu pemberitahuan, jadi jangan dimakan ya gitu. Paling gitu kan. Nah, itulah bedanya dan perempuan. Karena dibilang kan mau mati, jadi pasti ada suatu kekhawatiran. Oke. Tapi kan pada waktu itu kan suasananya kan masih belum ada. Gimana suasananya kan? Suasananya kan indah ya. Kan seperti itu ya. Belum ada, kan belum pernah berbuat dosa. Belum tahu apa gitu loh. Jadi kan waktu itu kan pasti cara ngajar gitu loh. Ngajar, lembut gitu kan. Biasalah ngomong. Semua di sini boleh kamu makan ya. Harusnya kan begitu dong. Agak inilah sedikit lah. Maksudnya agak apa namanya? Kan belum ada dosa gitu loh. Kan ceritanya kan istilahnya lah belum ada marah-marah lah, kan gitu kan. Belum ada tegas-tegasan lah. Kan masih ini kan masih baru diajar. Semua buah dalam taman ini, dalam pohon-pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang ini jangan ya. Nanti kalau kamu makan, nanti kamu mati. Pasti seperti itu. Jadi yang benar itu Bu Rahel. Kalau Pak Nansel kan mungkin karena dia mungkin ini ya. Perintah. Nah, jadi nadanya seperti itu karena kan belum ada ini, belum ada dosa, belum ada apa namanya pelanggaran kan. Ya. Nah, jadi ketika dia bilang seperti itu, jadi mereka sebetulnya feel free gitu loh. Dan pada waktu itu bukan berarti Allah ingin supaya mereka itu apa namanya, dia nggak khawatir kalau mereka akan makan itu. Karena kan ini ceritanya kan permulaan permainan. Permulaan apa ya? Ciptaan kan ceritanya kan. Nah, kalau kamu karena pasti suatu saat, karena kan ada di situ. Ada di taman itu soalnya. Pasti dong suatu saat pasti akan dimakan. Itu pasti sudah dipersiapkan oleh Allah gitu. Cuman dia wanti-wanti, jangan kamu makan. Nanti kamu mati. Oke, dia wanti-wanti, jangan makan ya, nanti kamu mati. Nah, dalam percakapan mereka setiap hari itu, mereka nggak nanya, kenapa Tuhan nggak boleh makan ini? Cuman tersimpan di sini kan. Itu loh sebetulnya. Makanya si jahat itu dipakai. Di sini sebetulnya masalah kita. Jadi ketika kita berdosa, kita itu hanya minta ampun terus. Dan yang terjadi apa, saudara? Kalau saudara minta ampun terus lalu jatuh lagi ke dalam dosa, yang terjadi menjadi tawar hati loh. Bisa jadi bunuh diri loh.
Karena apa? Pasti dong hati nuraninya akan nuduh. Bahkan saya ingat waktu itu saudara, saking ininya saudara, saya ingat, iya, nggak berani lagi minta ampun. Karena apa? Ya pasti besok melakukan lagi. Itu yang sudah terikat ya dengan dosa tertentu. Pasti nggak punya kekuatan. Saudara, mereka itu simpan di dalam hatinya. Ini yang jadi masalah. Makanya ketika ini saudara, sebetulnya peristiwa yang terjadi itu orang keluar itu karena apa? Nyimpan dalam hatinya. Sehingga nampaknya baik di depan, tak ada masalah, tapi ternyata sudah menggunung. Seperti itulah orang dengan Tuhan. Dia mau kita berperkara. Berperkara, ayo ceritakan apa masalahmu. Ketika berperkara inilah dia itu menjelaskan. Nah, seperti inilah caranya dia menjelaskan. Supaya pandangan kita tertuju kepadanya. Contohnya begini. Saya ceritain sama saudara ya. Kan untuk berbicara setiap pagi, setiap hari, kira-kira menurut saudara, kalau saudara lah misalnya di posisi saya. Ya kan? Kan kita semua katanya sama. Kita kan semua ini kan menjelmakan Tuhan kan. Terus saya sudah di tahtanya, saudara sudah di tahtanya, lalu dia yang pakai tubuh kita, lalu kita jadi asisten. Oke? Nah, namun kan pada kenyataannya, ketika bicara, pasti dong gimana lah caranya. Kan nggak mungkin dong kita jadi patung tiba-tiba digerakkan saja mulut kita. Kan itu kan nggak betul prinsipnya seperti itu kan. Kan tetap juga yang menggerakkan mulut ini kan kita juga kan. Cuman sumbernya sekarang yang penting. Kan? Sumbernya. Kan dia yang berbicara. Berarti dong, pasti dong ada lewat dulu sedikit gitu loh. Lewat sedikit. Seperti penerjemah lah. Ya kan? Lewat sebentar di ini ya kan. Cuman si penerjemah, si pengkhotbah itu, dia tahu orang ini sempat mikir nggak. Kalau dia sempat mikir, dia akan ini. Kamu ngomong apa yang aku bilang. Jangan kamu pikirkan, karena begini, dia tahu si penerjemah ini pasti punya pola pikir. Nah, pokoknya kamu hanya terjemahkan ngomong apa yang aku bilang. Jangan tambah-tambahin. Nah, seperti itulah sebetulnya Allah. Makanya dia bilang kita mesti mati. Tapi kan pada kenyataannya kan kita punya kan. Kita sudah terbangun pola pikir kita. Nah, ketika dia mau bicara itu, disitulah lama-kelamaan terciptalah pola pikirnya Allah dalam pikir kita ini. Dalam pikiran kita ini. Oke, saya lanjut cerita saya yang tadi. Ini saudara, demi saudara loh dia menjelaskan seperti ini. Ingat tadi saudara? Tahukah saudara? Keselamatan kita adalah karena memandang. Hanya ketika kita memandang Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku.
dan kemuliaanku. Kau kota bentengku. Apa lagi? Oke. Oke. Lihat, itu alurnya itu sebetulnya. Alurnya itu adalah bagaimana kita itu dibawa sampai kita itu ada di kota benteng, ada di perlindungan itu, barulah kita bisa diselamatkan. Ingat alur ceritanya bagaimana kita dirampas. Amin. Kita dirampas, lalu dikatakan kita dikasih ditata toh. Di sana kita berperkara. Di sana kita dihakimi. Tapi di sana kita bisa memandang wajah Allah. Amin. Ditata dong. Nah, kenapa dia suruh kita? Kalau kita mengakui dosa kita, dia setia dan adil. Betul. Tetapi harus ada dong masanya supaya kita itu selesai dong dari situ. Sudahlah. Oke. Pokoknya tujuanku adalah kamu tetap tinggal di dalam aku, memandang aku gitu loh. Nah, hidup kita dimulai bertanya kepada dia, kenapa Tuhan aku kok bisa jatuh terus di sini? Oke? Kenapa? Dari situ nanti kita akan tahu. Jadi sampai begini saudara. Saking seringnya seorang anak jatuh. Ya kan, dimain terus gitu kan, main sepeda, jatuh, apa, kemana, jatuh. Dia tahu saudara karena dia melanggar. Karena melanggar perintah bapaknya, perintah mamanya, gitu kan. Namun saudara saking dia ini nangis terus, minta ampun. Itu saudara, mamanya kan kasihan ya. Allah kita kasihan sama kita. Gini loh. Cucu. Sudah. Tapi saudara, orang yang meratapi dosanya terus, itu nggak bisa memandang Allah. Makanya diselesaikan. Oke? Sampai dia bilang begini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seluruh sejarah perjalanan Alkitab itu kan berisi sejarah kehidupan tokoh-tokoh yang mewakili kita di masa yang lampau. Mereka mewakili kita loh, saudara. Harusnya begini, saudara. Yang sudah mereka lewati, nggak perlu kita alami. Kan mereka jatuh ke situ kan karena ada ambisi mereka. Namun ambisi mereka bukan lagi hal yang negatif. Ambisi mereka bukanlah untuk hal-hal dunia ini. Ambisi mereka adalah ingin menyenangkan Tuhan. Namun itu pun masalah. Makanya mereka itu dibawa ke mengalami penderitaan. Sebetulnya yang paling banyak itu mengalami penderitaan kan Paulus kan. Coba saudara. Mengalami cambukan. Kira-kira menurut saudara, kalau Paulus itu berhenti sejenak harusnya. Dia kan merenungkan begini. Kalau aku ini anak, masa seperti ini ya? Kan tujuanku baik. Kan ingin memberitakan. Harusnya saudara. Kalau dengan tenang saja gitu ya. Memang ada perintah untuk dia begitu ya. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Memang betul.
Tetapi banyak sekali penderitaan oleh karena ketidaktaatannya, karena kesombongannya. Bayangin saudara, coba dia ini, coba para rasul-rasul itu, mereka bisa bawa istri mereka pergi kemana katanya kan? Kalau aku, iya. Kalau teman-teman jawab, iya. Itu kan salahmu dewe. Ya kamu nikah aja, kenapa rupanya kan gitu kan? Kenapa? Karena itu dia jadi cemburu dengan rasul-rasul yang lain. Ketika dia lihat kok Petrus enak gitu kan. Dia bisa istilahnya tanpa bekerja, maka dia itu bisa istilahnya belajar firman kan gitu kan. Lah, kan pilihannya Paulus yang bilang, upahku adalah aku tidak mendapatkan upah. Nah, betul kan? Sehingga akhirnya sudah sampai banting tulang, saudara. Artinya apa? Tuhan sebetulnya kan kasihan lihat dia. Lah, berarti kan dia terkutuk dong. Karena kan itu kutukan untuk Adam. Dengan berpeluh. Lah, dia sendiri sudah dapat. Bahwa, apa namanya, dia sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lah, kenapa dia menyusahkan dirinya? Lalu, dia bawalah ini. Terus. Dan dia tidak sadar. Kenyataan ini membuat berikutnya orang harus banting tulang. Padahal dia sendiri yang bilang, seorang pekerja harus mendapatkan upah. Apalagi anak. Kita kan bukan pekerja. Kita kan anak. Pekerja yang dapat upah iya. Namun kan kita ini kan diangkat jadi anak. Kita anaknya. Makanya ketika Tuhan Yesus, dia bilang apa? Dia mengurus bisnis bapaknya kan? Mengurus bisnis loh. Dia bukan pekerja. Dia ngurusin bisnis bapaknya. Jadi dia nggak pernah teralih perhatiannya kepada upah. Selama ini kan kita ini masih teralih kepada upah kan? Kalau aku lakukan ini, nanti akan begini. Kalau aku kembalikan perpuluhan, aku akan dapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat. Kalau aku melayani, akan begini. Itu kan mata kita tertuju kepada upah. Kalau anak, enggak ngapain. Orang harta bapakku punya aku kok. Artinya apa? Kita seperti anak orang kaya yang menyamar jadi orang miskin. Pernah lihat sinetronnya kan? Iya kan? Dia bekerja, enggak lah. Orang dia tahu dia punya kaya sekali. Tapi dia rela menderita bersama tinggal di rumah orang miskin, kan gitu kan? Dia ikutin, dia kerja misalnya orang rumah yang ditinggalin dia pemulung, dia ikut mulung. Dia melakukan itu, saudara, berbeda dengan yang benar-benar pemulung itu, saudara. Pemulung itu benar-benar melakukan, wow, untuk ini kan. Dengan sekuat tenaga, cari ke sana, cari ke sini, apapun di ini kan. Misalnya pemulung kan dilarang masuk ke perumahan, tapi dia kan sembunyi-sembunyi kan. Kalau sapamnya nggak ada, dia masuk gitu kan. Ketemu di sana. Wah, kejar-kejaran sama sapam kan. Nah, si orang kaya, yang anak orang kaya yang menyamar, tentu kan nggak perlu seperti itu dia kan. Nggak nyusah-nyusahin kan, karena apa? Aku punya uang banyak, aku ngapain? Itulah harusnya bedanya. Kalau kita ini sudah jadi anak, hanya
kita ini selalu menempatkan diri kita ini jauh dari Allah. Kita selalu berpikir, oh harus hidup kudus. Baru bisa melihat Allah. Ya kan? Maka kita berusaha ingin hidup kudus. Enggak kudus-kudus, saudara. Apakah berarti kita jadi pasif? Bukan. Artinya begini. Indikasi kalau kita jatuh ke dalam ketidakkudusan. Itu karena kita tidak mengerti kalau kita sudah kudus. Pertama. Lihat ya. Ketika Adam makan buah itu. Di pihak Allah ada masalah enggak? Ada masalah enggak di pihak Allah? Enggak ada kan? Malah dia kayaknya pura-pura enggak tahu loh. Kan? Adam, di mana kamu? Enggak ada masalah dalam Allah, saudara. Adam, kamu di mana? Dia cari seperti biasa. Malah dia heran. Tumben ya. Tumben ya kok pagi ini yang ini di Zoom kok terlambat ya. Biasanya jam 4 kurang sudah hadir ya. Kenapa ya? Nah, kira-kira gitu saudara, Tuhan carinya. Dicari kan, penasaran dong. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok anak-anakku ini kok nggak mau ya? Kok maunya dia nggak dilihat ya? Kok dia di radio saja ya? Kok jadi nyaman di radio ya? Lalu dicari loh. Dicariin gitu kan. Oh iya, katanya sih anak-anak yang lain bilang, katanya karena sinyal Tuhan gitu. Loh. Kan dia punya iman. Nah, artinya gitu kan? Kan dia kan punya iman, kan dia bisa rubah sinyalnya. Kan aku kan ada di dalam dia. Oh, katanya sayang Tuhan, kuotanya mahal. Loh, bukan kan? Segala sesuatu dia punya ya. Masa aku nggak kasih dia uang gitu kan? Kan dia nggak pernah minta gitu kan? Lalu dia, yang lain bilang begini, nanti takut disemprot. Nah, lah, berarti kan berarti dia nggak percaya dong. Kalau dia kudus, kalau dia ini, kenapa ya? Makanya dia tanya, kenapa kamu sembunyi? Takut aku kalau Oh, takutan. Arta takut ya? Oke, tunggu. Lalu kan dia bilang, iya. Kan ditanya sama Tuhan. Apa kamu makan? Coba, apa kamu makan? Buah yang kularang itu. Kan gitu. Kira-kira pertanyaannya itu, dia itu sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu kan? Tahu lah Pak. Nah, itu baru betul. Jadi jangan saudara bilang itu dia sudah maha tahu gitu ya. Enggak, urusan Tuhan pada waktu itu banyak sekali, saudara. Ngurusin kambing beranak, nurunin hujan di padang gurun atau di mana, banyak sekali kerjaannya, saudara. Jadi dia nggak sempat ngurusin itu. Jadi ceritanya begini, saudara. Setiap pagi ketika dia naik gitu ceritanya, dia itu benar-benar ditinggalin di sana. Jadi ini urusanmu ya, bumi ini urusanmu, ini yang di sekitar taman ini urusanmu. Aku punya urusan yang lain gitu. Nanti sore kita ketemu lagi, gitu loh. Ya. Nah, sekarang aja dia yang sibuk terus datang di dunia kita malahan.
Nah, jadi saudara, kan dia bilang, apa kamu makan ya? Barulah di situ kan. Tapi dia ini enggak ini saudara. Dia enggak mengakui kesalahannya kan. Dia melemparkan. Itulah yang mengakibatkan dikasihlah keadilan, yaitu kutuk. Jadi sebetulnya tahukah saudara? Kutuk itu juga adalah bagaimana supaya mereka itu tujuan daripada apa yang diizinkan terjadi seperti kutuk dalam kita. Lihat Yabes. Kenapa dia bisa? Kan sebetulnya kan karena kutuk kan? Sama dia kan? Ketika dia lihat kutuk itu tapi dia ubahkan kutuk itu. Dia melihat Allah yang besar. Jadi apa saja yang terjadi dalam kita? Kita berbuat dosa itu karena apa? Karena kan tanpa sadar nenek moyang kita kan mereka ada yang menyembah berhala-berhala, ada yang jadi dukun. Itu kan pasti otomatis turun sama kita. Iya kan? Nah, walaupun tidak semua, hanya beberapa saja yang bisa kena. Yang lain nggak bisa kena semua. Dari garis keturunan kita ke atas ada yang kena kita. Kebetulan kita kena gitu. Nah, namun tahukah saudara, walaupun kena, sebetulnya justru ini bisa diubah menjadi berkat. Sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan pohon kehidupan. Dia tahu saudara, suatu saat akan makan ini. Jadi jangan pikir begini, wah kalau kita orang Manado nggak bakalan jatuh ke dalam dosa. Bukan begitu. Emang orang Manado itu lahir dari mana? Apa nggak lahir dari Adam gitu? Orang Batak itu, orang Cina itu nggak lahir dari Adam gitu. Jadi jangan bilang kalau ya itu kan lelucon aja sih. Cuman kan masalahnya bukan di ular itu, saudara. Masalahnya kan ini permainan Allah. Cuman dia bilang, kalau kamu makan itu nanti kamu mati. Kamu jadi sulit gitu loh. Dan itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya, selanjutnya itu sebetulnya Allah nggak tahu semua tentang apa yang difirmankannya ini gitu loh. Dampak daripada kematian akibat perkataannya itu, Allah itu tidak tahu semua. Dia heran gitu loh. Makanya di Kejadian pasal 6, dia itu hatinya pilu. Karena telah menciptakan manusia. Karena akibat dari perkataannya itu sendiri, maka terjadilah kematian. Terjadilah penderitaan, terjadilah semua yang ngeri sekali itu, saudara. Jadi gambar diri Allah itu melenceng jauh oleh karena perkataannya sendiri. Kan makanya dia menyesal. Di dalam hatinya Allah demikian. Seandainya aku bisa mulai dari awal lagi. Itulah yang membuat dia rancangkanlah dia akan turun kembali. Itulah Adam yang terakhir. Dipersiapkanlah perjalanannya Yesus ini. Yesus ini berbeda daripada Adam. Jadi Yesus ini adalah benihnya Allah, yaitu Sang Firman. Oke, dia dinaungi oleh Roh Kudus, Maria itu. Maria sengaja dipilih yang masih perawan. Makanya nanti kan yang di akhir zaman di kitab Wahyu itu kan harus perawan katanya kan. Artinya begini, tidak pernah digunakan oleh dunia ini. Bagaimana mungkin? Kita sudah terikat dengan dunia ini. Masih adakah yang perawan? Mana ada. Yang artinya yang suci gitu loh.
Kesucian kita hanya Tuhan Yesus. Itulah kekudusan kita. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus itu, dia tebus dosa itu. Yang ditebus adalah makan itu. Makanya Yesus selalu bilang, tinggal dalam aku. Tinggal dalam firman-Ku. Minta apa saja. Oke, saya harap saudara menyimak dengan baik, saudara. Ini harusnya, wow, rahasia yang luar biasa. Perhatikan ya. Nah, jadi sebetulnya, jadi ketika dipersiapkan sampai ke Tuhan Yesus itu, nah itu kok sudah rancangannya di awal tuh, jadi dia buat nih. Dia saudara tidak pusing saudara dengan yang banyak yang menderita ini. Dia pilih satu-satu orang. Dia pilih Nuh. Dia di antara sekian miliar orang, dia pilih satu orang. Nuh. Ingat, ini pilihan. Jadi ketika dia pilih, disitulah masuk kemampuannya Allah. Membuat dia bisa bertahan. Selama berapa tahun ya dia itu membuat itu, saya lupa. Berapa tahun dia membangun bahtera itu? Berapa tahun ya? Ada yang ingat kah? Apakah 120 tahun? Coba sambil yang lain tolong cari ya. Berapa tahun ya? Karena cukup lama juga sebetulnya dia bangun itu. Dia cukup lama bangun. Tapi kan yang jadi masalah begini. Kenapa kok bisa dia tekun membangun itu? Di atas gunung lagi. Dia membangun setiap hari sambil dia memberitakan bertobat karena dunia ini mau dihancurkan. Namun satu orang pun tidak ada yang bertobat kecuali keluarganya. Kok bisa ya? Dia berkhotbah terus tapi tidak ada yang bertobat. Kalau menurut manusia, pastilah Nuh gagal. Ya kan? Betul nggak? Sama seperti kita ini dengan rasul-rasul yang lain. Paulus, dia sangat berambisi karena pikirannya semua manusia ini harus bertobat. Itulah yang membuat dia rela pergi kemana-mana. Karena di sini hanya ada satu. Ambisi untuk semua orang. Ingat saudara, sebetulnya kan Allah selalu ini dia saudara. Pastikan ketika dia berdoa kepada Tuhan kan pasti di sini. Nggak ada ambisi untuk dirinya sendiri. Pasti. Itu nggak kelihatan. Itu tidak terlihat oleh dia. Pasti tidak terlihat. Namun saudara, harusnya ya, ini bisa begini ya. Jadi sebetulnya ambisinya dia itu dipakai oleh Allah. Lihat ya, ambisinya dia dipakai oleh Allah untuk supaya Injil ini tersebar di seluruh muka bumi. Ambisi dia yang dipakai. Namun saudara, itu sebetulnya ada hal-hal yang harusnya dia tidak perlu menderita panjang sekali. Karena Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun. Dia mau ngalahin Tuhan Yesus kah? Jadi saudara, yang dialami oleh Paulus, penderitaan yang panjang yang dialami oleh Paulus,
bukan karena Tuhan, tapi karena ambisinya dia. Jadi semua para rasul ini, saudara, nanti sedang mewakili generasi berikutnya. Itu sebabnya, saudara, sampai Tuhan bilang begini sama kita hari ini. Coba jangan berhalakan Alkitabmu. Bahkan saya ini sekarang, saudara, jadi kan yang sekarang sebetulnya yang mirip sekali dengan yang ini saya yang dari sana itu, saudara. Dari Cina itu. Jadi saya suka bandingin nih. Apa yang Tuhan ngomong di sini, saya coba baca di sana. Kira-kira. Bahkan kadang-kadang begini, saudara. Kadang-kadang tanpa disuruh, saya baca. Saya baca. Lalu kadang-kadang, saudara, apa yang di sana mau diterapkan di sini. Itu bahaya. Saya kasih ini sama saudara. Supaya saudara ngerti. Di mana posisi saya. Ketika coba mempertahankan. Supaya setiap hari ada Zoom ini. Itu kan bercampur dong. Tapi kan di situ kan saya mengetahui perbedaannya. Apakah saya di tahta atau saya sedang turun dari tahta. Saudara, saya menjelaskan ini kepada saudara supaya saudara bisa dengan jelas-jelas kita ini bersekutu dengan siapa. Karena kalau dia langsung, rasanya mungkin saudara lihat muka saya bercahaya gitu misalnya gitu. Saudara mungkin lihat tiba-tiba mata saudara dibuka, saudara melihat malaikat-malaikat di belakang saya misalnya gitu kan. Atau para orang kudus gitu ya. Saudara pasti mengkultuskan daging ini. Ternyata tidak begitu. Saudara, Allah coba menjelaskan dirinya sampai saudara itu bisa memandang dia. Bahkan begini, saudara. Puncak dari segala sesuatu adalah kita melihat dia sebagaimana adanya dia. Kapan itu terjadi? Begitu terangnya berlimpah-limpah dalam kita. Sejelas saudara memandang diri saudara di cermin. Sejelas itulah engkau memandang wajah Allah. Ketika setiap hari saudara bersekutu dengan dia. Bersekutu itu begini, saudara. Saudara, setiap pagi ketika saya ini ya, karena kan saya sudah dimulai di ini kan, diwanti-wanti kan. Sudah. Jangan baca misalnya gitu kan. Tapi kan dalam hati kita kan pasti terbesit, aduh, besok ngomong apa lagi? Rasanya begini, saudara. Rasanya Allah itu sudah clear sekali, sudah jelas sekali. Beginilah Allah itu. Beginilah jalan mengikut dia. Rasanya saudara sudah jelas sekali, saudara. Itu saudara, kayaknya nggak ada lagi yang mau disampaikan. Iya. Apakah begitu perasaan saudara? Kan rasanya kan setiap hari kan ketika kita mendengarkan penjelasan rasanya wow. Sudah inilah Tuhan itu gitu loh. Sudah nggak ada lagi, apalagi yang mau dijelasin. Ini sudah. Apalagi yang mau dijelasin. Tadi pagi ketika bangun gitu ya. Nah lagu itu. Hanya dekat Allah saja ku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Dan keselamatanku, hanya Dia keselamatan kita. Kita selamat adalah karena Sang Juru Selamat itu tinggal dalam kita. Kita benar-benar selamat hanya ketika Sang Juru Selamat itu benar-benar betah tinggal di dalam kita. Sekarang, bagaimana caranya supaya Dia betah tinggal dalam kita? Izinkan Dia dong yang curhat, bukan kita yang curhat. Amin. Selama ini kita yang curhat kan? Ya enggak? Ini Tuhan, tadi di PT kayak gini Tuhan. Gimana lah itu Tuhan? Nanti kalau dipaksa terus, gimana lah? Sementara kan aku kerja di situ Tuhan, gimana lah? Lalu ada yang bilang, kalau gitu gak usah kerja lagi. Ada orang yang ingin melarikan diri dari dunia ini, saudara. Dia pergi ke hutan gitu kan. Karena dia pikir, saudara, matanya selalu tertuju kepada antikris, saudara. Sehingga mulutnya selalu begini, oh hati-hati. Oh itu semua antikris. Kalau kalian terima itu, oh matilah. Terus berulang-ulang, saudara. Karena apa? Matanya tertuju ke antikris, saudara. Nah, bagaimana caranya mata kita tertuju kepada Tuhan? Mau nggak saudara mendengarkan curhatannya Dia? Kan sudah sekian tahun kamu, kan sudah separuh dari umurmu. Saya kalau 45 udah, kalau misalnya umur yang ditentukan biasanya gitu kan, 70, kalau kuat 80. Kalau Bu Rahel kan sudah tinggal istilahnya gitu kan, kalau yang lama kan 10% lagi gitu kan. Istilahnya. Kalau yang dulu kan, berarti gini kan, sudah sekian lama kita curhat. Sekarang, aku yang curhat ya. Kira-kira menurut saudara, kalau Tuhan yang curhat. Saudara, Ayub yang ditumpahkan curhatnya Tuhan. Saudara saking sudah ditahannya, saudara Tuhan, saudara coba saudara lihat itu. Saudara mungkin akan ketawa loh saudara bacanya. Itu saudara belum sempat buka mulut, belum sempat jawab. Ayub itu saudara malah ngomong terus. Jadi kamu tahu dulu. Jadi begini ya. Wah itu rasanya saudara itu benar-benar saudara itu dihujami saudara. Ayub itu seperti dihujami kata-kata, seperti mama yang cerewet gitu kan. Saudara dicereweti. Makanya kan Amsal bilang, lebih baik tinggal di satu rumah daripada tinggal serumah dengan istri yang cerewet, dengan perempuan yang cerewet katanya. Itu sampai ada berapa kali loh itu di Amsal itu. Perkataan itu. Nah, kira-kira kayak gitulah Ayub. Ngomong terus gak sempat ngomong. Gak sempat menjawab saudara. Si Brian kalau dimarahin, jawab terus. Tahu nggak kalau jawab terus? Saya kalau misalnya, kalau sama saya nggak berani saudara, jawab terus. Pak! Kalau sama mamanya saudara, karena dia tahu mamanya kan cuma ngomong aja. Kan mama kan taunya kan cuma ini kan. Kalau sama bapaknya lain saudara. 1 kali, 2 kali. Sekali lagi papi dengar ngomong, belum tidur. Jangan sampai papi ke sana. Ultimatum saudara. Saudara pada waktu itu Tuhan itu ngomong seperti itu saudara. Buka mulut Ayub, mati saudara. Makanya itu mulut Tuhan. Itu saudara, Allah itu sambil gimana dia. Karena sudah ini saudara, dikata-katain terus sama Ayub di situ sama teman-temannya kan.
Karena apa? Kesalahan Ayub cuma satu, dia merasa dirinya saleh gitu loh. Dia merasa dirinya sudah menjaga, dia nggak tahu kalau Allah yang bekerja di dalam dia gitu loh. Itu saja kesalahannya dia. Karena merasa itu loh, merasa benar tadi itu, saudara. Dan itu juga lah masalah kita kebanyakan. Masalah hamba Tuhan yang paling tulus adalah di situ. Makanya, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami? Kalau yang benar itu begini, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu, ketika datang pujian, oh kamu luar biasa. Tidak. Saya ini hanyalah hamba yang melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Ketika seperti itu, baru kita diangkat jadi anak. Pengertian kita lain. Berapa tahun dia? Lama loh, 120 tahun loh. Kira-kira. Tapi saya ingat 120 tahun kok. 120 tahun ternyata itu Pak, batas umur manusia, bukan Nuh membangun bahtera. Nggak ada penjelasan di Alkitab berapa lama. Iya, membangun kan umur 500. Oh itu. Dia terjadi 600 tahun 600. Berarti betul 100 tahun. 100. Berarti kan sebetulnya itu umur batasan manusia sebetulnya 120 tahun itu. Jadi harusnya, makanya sebetulnya kita itu jadi dengan kematian Tuhan Yesus, kamu sudah harus mati bersama dengan aku, kan itu kan sebetulnya. Jadi detik kita terima Tuhan Yesus, detik kita masuk dalam hidup yang baru. Masuk kita kerajaan sorga sebetulnya. Hidup yang kekal. Harusnya begitu. Makanya dia bilang tinggal dalam aku. Jadi detik itu kita bersekutu setiap hari seperti ini. Jadi dengan sekarang ini, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang akan melihat kita berbeda. Saudara. Karena apa? Pola pikir kita jadi berubah. Cara pandang kita jadi berubah. Berbeda sekali dengan cara pandang dunia ini. Makanya dikatakan Ayub itu bergaul Nuh itu bergaul setiap hari. Cuman pandangan orang selalu hal yang bayang-bayang, gak jelas gitu loh. Nanti akan terangkat, nanti terus. Padahal harusnya kan kita sejak dari sekarang sudah terangkat. Kan kita sudah masuk, kan tujuan terangkat itu apa? Tujuan terangkat. Kan hidup bersama dengan Tuhan. Betul nggak? Kan itu kan tujuan terangkat. Kalau mati berarti kan melewati mati, benar-benar mati, baru hidup bersama dengan Tuhan. Kan gitu kan? Kalau terangkat nggak melalui kematian. Jadi kapan kita terangkat? Masa kita nunggu-nunggu terangkat? Orang kita sudah bersama dengan Tuhan, terangkat kemana lagi? Ke planet lain. Kan itu berarti kira-kira pandangan orang yang salah tentang terangkat ini, saudara. Cuman bagaimana prosesnya terangkat? Makanya dia bilang begini, saudara. Coba lupakan, itu hanya yang lama, semua pengertian yang lama yang di situ. Itu hanya arahan-arahan. Sekarang mari hidup real. Kan kalau kita sudah di dalam dia, masa kan kita tunggu terangkat lagi? Terangkat kemana kita, saudara? Berarti begini, saudara. Orang-orang kudus di zaman lampau pun, siapapun mereka, mau Abraham kah, mau Paulus kah, mau Henok kah, itu sudah menyatu di dalam dia. Makanya sekarang cara pandang kita terhadap orang yang meninggal pun nggak lagi ini, saudara. Nggak khawatir lagi, saudara. Makanya dia sengaja. Semuakah orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus? Semuakah?
Apa tujuan dia membangkitkan Lazarus? Ingin mengajarkan sesuatu. Yaitu apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan yang hidup akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Oh, saudara. Sebelum dia ini, karena saking pikirannya Marta itu kacau. Padahal kan yang dihadapi dia itu adalah sang kebangkitan. Belum sempat dijawab dia pun ini panggil Maria kan. Harusnya pas di situ. Terus gimana Tuhan? Percayakah engkau akan itu? Kan dia jawab enggak itu? Dijawabkah di situ yang pertanyaan kedua? Coba kita lihat. Supaya jangan salah. Itu di mana? Di Yohanes ya, pasal 11 ya. Coba lihat. Kita lihat. Itu dijawab sama Marta enggak? Seingat saya yang dijawab dia pertanyaan yang pertama. Dia akan bangkit. Oh iya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Tuhan, aku percaya. Padahal kan pertanyaannya. Akulah kebangkitan dan barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia jawab, ya Tuhan, aku percaya. Bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Namun saudara, dia kan gak nunggu di situ kan. Dia langsung pergi ke Maria. Dan Tuhan tunggu lagi di situ. Iya kan? Dia nggak langsung datang kan? Kenapa dia nggak langsung pergi, saudara? Kenapa? Kenapa? Karena Marta nggak ngajak dia. Iya nggak? Kalau coba diajak, kalau gitu Tuhan, ayolah. Katanya percaya. Kalau gitu bawa dong Tuhannya. Inilah masalah kita, saudara. Kita hanya tinggal di dalam Dia ketika kita bersekutu seperti ini. Ke pekerjaan, lupa bawanya. Ketika kita menghadapi kesulitan di PT kita selesaikan sendiri. Kita nggak tanya dia, Tuhan, ini gimana? Padahal saudara, dia menjelma di dalam kita. Saudara, setiap pertanyaan-pertanyaan apapun yang saudara tanya kepada dia, langsung saudara dengarkan jawabannya. Apa saja. Kalau pikiran saudara dibanjiri dengan hikmatnya Tuhan, dengan perkataan Tuhan setiap hari, maka saudara akan lupa hal-hal dunia ini. Disitulah posisi kita ada di tahta Allah. Ada di pikiran kita. Lihat saudara, caranya Allah menjelaskan dari awal tadi, saudara. Sudah tangkap tadi menjelaskan. Ketika memandang dia. Dari pandangan itu, memandang ular itu yang tertusuk oleh ular tembak atau tombak tembaga itu, saudara. Dari memandang itu, saudara, lahirlah iman. Saudara, kita nggak bisa selamat. Dia nggak menyelamatkan kita lagi dengan dia kasih kita kuasa. Bukan. Lahirlah hikmat di dalam kita.
Dia banjiri pikiran kita ini dengan hikmat-Nya. Itu sebabnya setiap hari kenapa Nuh itu bisa terus mengkhotbahkan bertobat. Setiap hari bayangin. 120 tahun. Apa yang membuat dia tetap kuat? Dia nggak pernah tunggu lihat hasilnya. Saudara, Allah sengaja buat ketika saya ingin mundur dari pelayanan. Karena saya tidak lihat hasilnya, karena saya coba berusaha lihat hasilnya. Tapi dengan begitu ditunjukkan pun seperti ini, kadang-kadang belum puas juga. Karena pengen membandingkan diri dengan orang lain. Itulah manusia. Nuh, satu orang pun tak ada diselamatkan. Tapi menurut Tuhan dia tidak gagal. Menurut Tuhan dia sangat berhasil. Saudara, jadi saudara jangan kecewa. Ketika mungkin tidak didengarkan, lihat seperti ini. Enggak masalah orang keluar, siapapun yang akan keluar, enggak masalah. Bagi Tuhan enggak masalah. Yang masalah adalah ketika saudara sudah ditangkap oleh Tuhan, saudara berusaha ingin keluar dari dia. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Amin, saudara. Hanya dekat dengan Dia kita beroleh selamat. Amin. Nggak ada usaha apapun yang bisa kita buat untuk kita selamat. Hanya dengan dekat dengan Dia. Sekarang saudara mesti ganti. Jangan saudara lagi yang curhat sama Dia. Izinkan Dia yang curhat. Supaya apa? Supaya pola pikir kita berubah. Supaya kerangka berpikir kita berubah. Diisi dengan yang baru. Diisi tentang sorga. Inilah perjalanan hidup yang kekal. Inilah hidup saudara. Jangan sampai nanti saudara. Baru saudara itu merenung. Dari sekarang. Biasakanlah merenung. Diajar oleh Dia. Terus saudara. Setiap hari. Apapun. Ya, jangan izinkan masalah apapun mengganti hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Seseorang itu jatuh ke dalam dosa hanya karena dia keluar daripada tinggal di dalam Dia. Seseorang mengalami yang namanya neraka. Neraka dan sorga itu cuman begitu kita keluar dari Dia sudah neraka sudah.
itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, ada Allah di dalam saudara. Saudara tahukah saudara, usaha manusia, usaha si jahat, usaha si iblis, ingin membunuh manusia. Tapi tahukah saudara, ketika dia sampai kepada manusia, puncaknya begini saudara, perhatikan. Dia akan sampai kepada Allah. Sampai maksudnya begini, dia akan menemukan murkanya Allah. Ya. Terkutuklah orang, binasalah kalau dia membinasakan bait Allah. Saudara, apapun usaha dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya saudara jangan takut dengan apapun yang ingin menganiaya tubuh kita. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu tinggal di dalam saudara. Ketika engkau bersekutu dengan Dia, satu pun tak ada yang bisa menyentuh engkau. Tinggal dalam Dia, engkau ada di tahta. Dia melindungi engkau. Dialah perisaimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Engkau menjelaskan dirimu lagi dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk segala hikmat yang kau sampaikan bagi kami. Mau mengajari kami dengan lembut. Makin lama makin jelas. Kami bersyukur. Engkaulah perisai kami. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kota benteng kami. Terima kasih. Kami bersyukur sepanjang hari ini. Kami bersama-sama dengan Allah melakukan segala kegiatan kami hari ini. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.